Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larissa Priani dari kelas 9A. Hari ini saya mau membahas rangkuman materi matematika kelas 9 tentang akar pangkat dan persamaan kuadrat. Akar pangkat, apa itu pangkat atau perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Contoh, 3 pangkat 5. Anggap aja itu pangkat 5 ya, sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sampai 5 kali. Kenapa? Karena pangkatnya 5, makanya ditulisnya sampai 5 kali. Hasilnya 243. 3 itu bilangan basis. Pangkat 5 itu adalah pangkat eksponen. Seperti itu ya. Operasi hitung bilangan berpangkat. Yang pertama penjumlahan. 3 pangkat 4 tambah 2 pangkat 2. 3 pangkat 4 hasilnya 81. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi 81 tambah 4 hasilnya 85. Pengurangan contohnya. Min 3 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 hasilnya positif 9. 9 pangkat 2 hasilnya 81. Jadi 9 dikurang 81 hasilnya min 72. Perkalian contohnya 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 4. Karena basisnya itu sama, yaitu sama-sama 3, jadi kita hitung seperti ini. 3 pangkat 2 tambah pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6. Anggap aja itu pangkat 6 ya. Sama dengan 729. Pembagian 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 per 2 kali 2 sama dengan 9 per 4. Perkalian pada perpangkatan. Mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Jika 2 perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, itu sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. Contoh, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4. Karena itu basisnya sama ya, jadinya 4 pangkat 3 ditambah pangkat 2. Hasilnya 4 pangkat 5. Memangkatkan suatu pangkat. Jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, itu sama saja mengalihkan pangkat tersebut. Contohnya buka kurung 4 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. 4 pangkat 2 dikali pangkat 3 hasilnya 4 pangkat 6. Seperti itu ya. Contoh yang selanjutnya, memangkatkan suatu perkalian. Jika suatu perkalian dipangkatkan, itu sama saja dengan memangkatkan masing-masing bilangan baru dikalikan. Contohnya 4 kali 3 pangkat 2. Ini kan kurung ya. Buka kurung, tutup kurung, pangkat 2 gitu ya. 4 kali 3, tutup kurung, pangkat 2. Sama dengan 4 kali 3 kali 4 kali 3. Sama dengan 4 kali 4 kali 3 kali 3. Hasilnya 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Seperti itu. Selanjutnya, menyederhanakan bentuk akar. Mengenal bentuk akar, perhatikan bentuk perpangkatan berikut. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8, hasilnya 64. 8 pangkat 0 sama dengan 1. Angka yang kalau dipangkatin sama 0 itu tuh hasilnya 1 ya. Misalnya 6 pangkat 0 itu hasilnya 1. 4 pangkat 0 juga hasilnya 1 ya. 8 pangkat min 2 atau negatif 2. Ini negatif 2 atau min 2 ya. Sama dengan 1 per 8 pangkat 2. Ingat tadinya min, jadi positif diganti. Nah, hasilnya 1 per 64. Nah, sekarang 8 pangkat 1 per 2 atau 8 pangkat setengah. Kita tulis dulu akarnya. Akarnya kayak gini nih, yang ini. Nah, 8-nya kita taruh di dalam akar. 1-nya kita taruh juga di dalam akar. Jadi 8 pangkat 1.
Nah, 2 ini penyebutnya kita taruh di luar akar. Jadi akar 2 dari 8 pangkat 1. Nah, karena ini masih bisa disederhanain, jadi kita sederhanain jadi akar 8, seperti itu ya. Next, yang bawahnya 4 pangkat 2/3. Sama kayak tadi, kita bentuk dulu kita tulis dulu akarnya. Terus 4-nya kita taruh di dalam akar. 2-nya kita taruh dalam juga. Jadinya 4 pangkat 2. Nah, penyebutnya 3 kita taruh luar. Jadi akar 3 dari 4 pangkat 2. Gitu ya. 5 pangkat 1/3 sama dengan, kita tulis juga akarnya, terus 5-nya kita taruh di dalam. Nah, ini satunya boleh ditulis, boleh enggak. Jadi ini saya nggak tulis ya. Nah, 3-nya kita taruh di luar. Jadi sama dengan 3 akar 3 dari 5 atau akar 3 dari 5 pangkat 1 gitu ya. Konsep bentuk akar kuadrat. Bentuk umum bentuk akar dapat ditulis sebagai berikut. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar NB sama dengan A. Sehingga jika A pangkat 2 sama dengan B, maka akar B sama dengan A. Akar itu lawan dari pangkat contoh. Dari pangkat ya. Contohnya 3 pangkat 2 sama dengan 9, akar 9 sama dengan 3, kayak gitu ya. Nah, ini ada contohnya lagi. 2 akar 2 ini 2 akar 64 sama dengan 8. Nah, 8 dapat dari mana? Dari 8 kali 8, yaitu 64. Nah, kalau misalnya akarnya itu ada minnya, itu hasilnya berapa? Nggak bisa. Hasilnya tidak terdefinisi. Oke? Next. Contoh soal menyederhanakan bentuk akar. Contohnya akar 32 sama dengan, kita bentuk dulu akarnya. Nah, terus kita cari berapa kali berapa tuh yang hasilnya 32. Yang bisa hasilnya 32, yaitu 16 kali 2. Nah, sama dengan 4 akar 2. Nah, ini juga bisa pakai cara kedua. Ini ada cara keduanya ya, dengan menggunakan pohon faktor. Kita tulis dulu 32. Nah, habis itu kita faktorin deh. 32 kita bagi 2. 32 bagi 2 hasilnya 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, terus kita bentuk kayak gini dulu nih akar 32-nya, ya kan? Terus yang ininya kita cari yang berpasangan. Kalau berpasangan kita buletin ya, kayak gitu nih, kayak yang digambar. Dia dibuletin. Karena ini nggak ada pasangan jadi nggak usah dibuletin ya. Terus yang dibuletin ini kita taruh di sini. Ini kan ada 2. Nah, kita taruhnya 1 aja. Jadi 2 dikali, ini kan juga ada 2, jadi kita taruh 1 ya, kali 2. Nah, yang ini yang nggak dibuletin, kita taruh akar, jadi akar 2 gitu. Jadi 2 kali 2 4. Nah, akar 2-nya tetap jadi 4 akar 2, seperti itu ya. Contoh yang lainnya, akar 200 sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya 200. 100 kali 2 itu hasilnya kan 200 tuh. Jadi sama dengan 10 akar 2. Nah, ini juga bisa pakai cara kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Contohnya kayak gini. Ini kan udah nih. 200 kan bisa dibagi 2. Jadi 200 bagi 2 100. 100 bagi 2 50. 50 juga bisa bagi 2. Hasilnya 25. Nah, 25 ini nggak bisa dibagi 2, tapi bisa dibagi 5. Jadi 25 bagi 5, 5. Nah, udah nih, stop sampai sini. Kita tulis dulu nih akar 200-nya. Terus kita cari angka yang berpasangan. Kalau yang berpasangan dibuletin ya, kayak gitu.
kayak yang digambar ini kan dibulatin. Nah ini nggak ada berpasangannya, ini nggak ada pasangannya, kita diemin aja ya. Nah kita tulis deh yang berpasangan. Ini kan ada 2 angka, kita tulis 1 angka aja. 2 dikali yang ini yang nggak dibulatin kita tulis akar 2. Nah ini 5 nya ada 2, kita tulis salah satu aja, dikali 5. Nah 2 dikali 5 itu hasilnya kan 10. Nah akar 2 nya ini kita turunin jadi 10 akar 2 kayak gitu. Selanjutnya, merasionalkan bentuk akar. Ada 3 tipe merasionalkan bentuk akar. Tipe pertama A per akar B, tipe kedua A per akar B tambah C, tipe ketiga A per A akar C ditambah D. Contoh merasionalkan bentuk akar. 4/3 dikali 4 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 dari mana? Dari sini, dari bawah, dari akar 3 ini. Nah 4 dikali akar 3 hasilnya 4 akar 3. 3 akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9, sama dengan 4 akar 3 per akar 3. Ini kan kayak gitu. Selanjutnya, contoh kedua, 7 per akar 5 tambah 9. 7 per akar 5 tambah 9 dikali akar 5 dikurang 9 per akar 5 dikurang 9. Akar 5 dikurang 9 itu dari bawah sini ya. Ini kan tadinya positif, nah diubah jadi negatif. Nah habis itu sama seperti tadi, 7 dikali akar 5 itu hasilnya 7 akar 5. 7 dikali 9 hasilnya 63. Jadi 7 akar 5 dikurang 63 per 5, akar 5 dikali akar 5 akar 25 akar 9 dikali 9 hasilnya 81. Jadi per akar 25 dikurang 81. Nah sama dengan kita taruh lagi 7 akar 5 dikurang 63 per, ini kan akar 25. Akar 25 nya ini sama dengan 5. Jadi kita tulis 5 dikurang 81. 7 akar 5 dikurang 63 per 5 dikurang 1, 5 dikurang 81 hasilnya min 76. Seperti itu ya. Contoh yang ketiga, A per akar A C tambah akar D gitu ya. 1 per 2 akar 5 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 5 dikurang akar 3 per 2 akar 5 dikurang akar 3. Ini kan tadinya positif, jadi diubah negatif ya. Nah 2 akar 5 dikurang akar 3 per 4 akar 25 dikurang 9. Nah ini dapatnya dari mana? Dari sini nih, 2 kali 2 itu hasilnya 4, akar 5 kali akar 5 hasilnya akar 25, akar 3 kali akar 3 hasilnya akar 9. Dari situ ya. 2 akar 5 dikurang akar 3 per 4 dikali 3 dikurang 3. Terus sama dengan 2 akar 5 dikurang akar 3 per 20 kurang 3 sama dengan 2 akar 5 dikurang 3 per 17. Lanjut, bentuk umum persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Tuh bentuk umumnya itu A X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah contoh soalnya, X pangkat 2 sama dengan 3 kali min 1. X pangkat 2
Ingat 3 ini kan tadinya positif, dipindahin jadi hasilnya negatif, jadi dikurang 3x ini tadinya negatif jadi positif, ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita tentuin dulu ABC-nya. A-nya itu 1, B-nya negatif 3, C-nya 1. Lanjut kita tulis 2 buka kurung X pangkat 2 ditambah 5 tutup kurung sama dengan X dalam kurung X kurang 7. Nah, habis itu 2 dikali X pangkat 2 hasilnya 2x pangkat 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. X kali X hasilnya X pangkat 2. X kali 7 hasilnya 7x. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 10 sama dengan X pangkat 2 dikurang 7x. Nah, 2x pangkat 2 ditambah 10 dikurang x pangkat 2. Ini katanya positif nih ya. Positif x pangkat 2. Nah, jadi dipindahin jadi negatif. Lalu yang 7x ini tadinya min, jadi positif. 7x sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, itu dah hasilnya. Nah, kita tentuin deh ABC-nya. A-nya 1, X itu sama dengan 1 ya. A-nya 1, B-nya 7, C-nya 10. Lanjut, solusi dari suatu persamaan kuadrat. 1. Metode faktorisasi. Yang kedua, metode rumus ABC. Metode faktorisasi. Contoh soalnya. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Ini kita garisin. Nah, ini jadi min 4. Nah, ini difaktorin ya, min 4 min 4 bagi min 4 min 1 ya kan, hasilnya X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1X dikurang 4 sama dengan 0. X dalam buka kurung X kurang 4 tutup kurung dikurang 1 X dikurang 4 sama dengan 0. X tambah 1 X tambah 1 X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 1 hasilnya X sama dengan min 1. X min 4 sama dengan 0. X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 4 sama dengan X 4. Seperti itu ya. Yang contoh soal keduanya juga yang ini. Salah. Ya, salah. Contoh yang ini itu juga sama caranya yang seperti yang ini. Lanjut dengan metode rumus. Metode rumus merupakan penurunan dari metode melengkapkan kuadrat sempurna. Metode rumus adalah sebagai berikut. Jika persamaan kuadrat memiliki bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, maka penyelesaiannya dapat ditulis dengan rumus X sama dengan min B plus kurang akar B pangkat 2 dikurang 4 AC per 2A. Nah, kita tulis nih rumusnya. Ini soalnya ya. Kita tentuin nih contoh soalnya nih. X pangkat 2 ditambah 4X tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita tentuin dulu ABC-nya.
A-nya 1, B-nya 4, C-nya 1. Kita tulis rumus yang ini ke sini. X sama dengan min B tambah kurang akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. X sama dengan min B-nya itu berapa? 4. B-nya itu 4. Ini kan di sininya positif. Nah, ini jadi negatif ya. Ditambah kurang akar 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 1. X sama dengan min 4 tambah kurang akar 16 dikurang 4 per 2. Lanjut, X sama dengan min 4 tambah kurang akar 12 per 2. X sama dengan min 4 tambah kurang 2 akar 3 per 2. Sama dengan min 2 tambah kurang akar 3. Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga X sama dengan min 2 tambah akar 3. Atau X sama dengan min 2 kurang akar 3. Selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Bagaimana menyusun suatu persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui? Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka, bentuk penyusun persamaan kuadrat baru dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Perkalian faktor. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadrat tersebut sebagai berikut. X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. 2. Menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadrat tersebut adalah sebagai berikut. X pangkat 2 dikurang X1 tambah X2 tambah X2X tambah X1 X2 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal perkalian faktor 2 dan 1/3. Nah, kita taruh rumusnya itu X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. X dikurang 2, X dikurang 1/3 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 7/3 X ditambah 2/3 sama dengan 0. Jadinya 3X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat adalah 3X pangkat 2 dikurang 7X tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya dengan jumlah dan hasil akar-akar yang diketahui, yaitu 2 dikurang akar 3 dan 2 ditambah akar 3. X1 sama dengan 2 dikurang akar 3 dan 2 tambah akar 3. X1 tambah X2 sama dengan 2 dikurang akar 3 tambah 2 tambah akar 3 sama dengan 4. X1 dikali X2 sama dengan 2 dikurang akar 3. Terus 2 ditambah akar 3. Nah, hasilnya 4 dikurang 3 sama dengan 1. X pangkat 2 dikurang X1 tambah X2 di X2 X tambah 1X dikali X2 sama dengan 0. Ini kan rumusnya ya. Jadi persamaan kuadratnya itu adalah X pangkat 2 dikurang, ini X1 tambah X2
itu 4. Jadi 4x, kan ini karena ada x, jadi kita tulis 4x tambah x1 kali x2 itu hasilnya 1 kan. Jadi tambah 1. Jadi x pangkat 2 dikurang 4x tambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya menyusun persamaan kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat lain yang sudah diketahui. Ini ada contoh soalnya. Ini rumusnya kan ini ya, x pangkat 2 dikurang x1 tambah x2, x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, PK baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Ini soalnya x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita harusnya nentuin ABC-nya dulu ya. A-nya itu 1, x itu kan sama dengan 1 ya. Jadi kita tulis A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 5. Nah, sebelum kita pakai PK baru, kita pakai PK lama dulu ya. PK lamanya kita mau nentuin x1 tambah x2 sama x1 kali x2. x1 tambah x2 itu rumusnya min B per A sama dengan min 2 per 1 sama dengan min 2. x1 dikali x2 sama dengan C per A sama dengan min 5 per 1 sama dengan min 5. Min 5 dibagi 1 min 5 ya. Nah, lanjut kita pakai PK baru. P-nya itu 2x1, Q-nya itu 2x2. Nah, kita cari dulu nih P tambah Q sama P kali Q. Nah, P tambah Q itu 2x1 tambah 2x2. 2 dalam buka kurung x1 tambah x2 tutup kurung. 2 x1 tambah x2 tadi udah diketahui yaitu min 2. Jadi 2 buka kurung min 2 tutup kurung. Nah, 2 kali min 2 hasilnya min 4. Nah, sekarang kita cari P kali Q. P kali Q sama dengan 2x1 dikali 2x2 sama dengan, ini kan 2 kali 2 itu 4 ya, jadi kita tulis 4. Nah, x1 kali x2 sama dengan 4. Nah, x1 kali x2 itu min 5, jadi 4 buka kurung min 5 tutup kurung. 4 dikali min 5 hasilnya min 20. Nah, setelah itu kita gabungin dah. X pangkat 2 dikurang min 4x. Ini kan rumusnya nih ya, ini rumusnya nih. Nah, kita gabungin nih. Nah, kita udah ketemu nih. X pangkat 2 nya dikurang x1 tambah x2 itu kan hasilnya min 4. Terus jangan lupa kasih x nya ya, ditambah x1 kali x2 itu min 20. Min 20 sama dengan 0. Jadi x pangkat 2 dikurang negatif 4x ditambah negatif 20 sama dengan 0. Karena belum sederhana, kita sederhanain x pangkat 2. Nah, ini kan min sama min ketemu hasilnya jadi positif. Jadi x pangkat 2 ditambah 4x nah, ini positif ketemu negatif, hasilnya negatif, jadi dikurang 20 sama dengan 0. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika videonya kurang jelas dan videonya terlalu panjang.